Pernah nggak sih Anda perhatiin pola yang kayak selalu berulang tiap kali pemerintah ngumumin penutupan sebuah kawasan lokalisasi? Kayak kaset rusak gitu ya? Nah, iya bener. Coba deh Anda inget-inget, beritanya pasti meledak di mana-mana. Pejabat tiba-tiba rajin banget turun ke lapangan. Pakai seragam dinas lengkap pastinya. Jelas dong. Terus alat berat dikerahkan biar kelihatan dramatis di kamera. Terus puncaknya, ada seremoni pembagian amplop putih berisi uang yang jumlahnya, ya, ala kadarnya. Ditambah pembagian tiket bus atau kereta buat pulang kampung. Mm-mm. Habis itu mereka bikin deklarasi megah, potong tumpeng, terus cuci tangan sambil bilang, Alhamdulillah kota kita sekarang sudah bersih dari maksiat. Persis. Pendekatan pukul dan lari atau hit and run ini seolah udah jadi resep standar birokrasi kita. Menggusur, bayar murah, terus pergi gitu aja. Padahal kalau kita mau jujur, di balik gegap gempita seremoni itu, ada ribuan perempuan mantan PSK yang dibiarkan terlunta-lunta. Selamat datang di Podcast Dongeng. Dan buat Anda yang mendengarkan penelusuran kita kali ini, siapkan diri Anda. Karena kita bakal mundur jauh ke masa lalu. Kita mau bongkar sejarah gelap dan akar sistemik dari lokalisasi raksasa di Surabaya. Kita bicara soal nama-nama legendaris, kayak Doli, Bangunsari, dan Kermil. Kita bakal bedah habis-habisan kenapa uang pesangon yang selalu dipamerin di kamera itu sebenarnya cuma ilusi birokrasi yang sangat buta realitas. Tanah terbentuk, bertahan puluhan tahun, terus dipaksa hancur lebur, dan ninggalin masalah sosial yang jauh lebih ngeri. Oke, mari kita mulai urai benang kusut ini perlahan. Kalau kita mau paham kenapa lokalisasi di Surabaya bisa tumbuh jadi raksasa, kita nggak bisa cuma pakai kacamata hari ini. Coba Anda bayangkan Surabaya di abad ke-19. Di era Hindia Belanda ya? Iya, waktu itu Surabaya bukan cuma kota biasa, tapi kota pelabuhan terkemuka. Tanjung Parak itu jadi pusat transit raksasa. Ada pangkalan angkatan laut, markas garnisun, stasiun kereta api. Ribuan pekerja lepas, pelaut, dan tentara tumplek-blek di sana. Nah, disitulah letupan permintaannya bermula. Ini penting banget buat digarisbawahi ya. Fakta ini ngebantah narasi umum yang bilang kalau lokalisasi itu sekedar penyakit masyarakat yang tiba-tiba jatuh dari langit. Nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja kan? Nggak sama sekali. Lokalisasi itu murni produk tata kota dan konsekuensi logis dari kapitalisme. Ledakan pekerja pendatang itu menciptakan demand atau permintaan yang luar biasa besar di akar rumput. Masuk akal sih, pelaut singgah berbulan-bulan, mereka turun dari kapal butuh pelepasan. Dan hukum ekonomi dasar berlaku. Ada demand gila-gilaan, supply pasti muncul. Bukti sejarahnya juga sinematik banget. Kita ambil contoh Doli. Buat Anda yang belum tahu, Doli ini mulai menggeliat di era 60-an. Dan Anda tahu awalnya tempat ini apa? Makam kan aslinya. Iya, makam Tionghoa di daerah Girilalaya. Area kuburan itu diratakan, terus muncul 1-2 wisma rintisan. Pelopornya itu perempuan keturunan Belanda namanya Dolly van der Mark. Wah, dari bekas kuburan jadi kompleks raksasa ya. Benar, menggurita jadi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Bahkan melampaui Geylang di Singapura atau Patpong di Bangkok. Belum lagi kawasan kayak Bangunsari dan Kremil di Tambak Asri yang meledak di era 70-an. Kalau Anda lihat tata letaknya, tempat-tempat ini seolah memang sengaja dibiarkan tumbuh karena posisinya nempel sama lalu lintas pelabuhan. Sangat strategis secara ekonomi. Jujur aja, waktu baca fakta ini, dahi saya sampai mengernyit. Ironis dan miris banget. Fakta ini secara telanjang nunjukin gimana tubuh perempuan itu secara sistematis diubah cuma jadi komoditas. Dijadikan bahan bakar buat perputaran uang kota metropolis ya. Tepat. Perempuan selalu jadi pihak yang dieksploitasi paling brutal oleh struktur ekonomi ini. Dan eksploitasi ini berjalan mulus puluhan tahun, ngasilin uang miliaran per malam, sampai akhirnya pertengahan 2012 isu penutupan menguat drastis di era wali kota Tri Risma hari ini. Pemicunya saat itu cukup gawat kalau saya nggak salah. Sangat gawat. Bukan sekedar urusan estetika kota, pemerintah akhirnya bertindak karena terkuak kasus perdagangan anak atau trafficking. Astaga. Dan yang bikin lebih syok, ada transaksi seksual yang melibatkan pelajar SMP dan SMA di sekitar lokalisasi itu. Desember 2012, Bangunsari dan Tambak Asri mulai dieksekusi, terus disusul Doli di 2014. Oke, dari sisi darurat perlindungan anak, penutupan itu sangat bisa dipahami. Tapi ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Pendekatan hit and run pemerintahnya itu loh. Cuma nutup wisma, terus ngasih pesangon sekitar 3-4 juta rupiah. Betul. Terus, dinas sosial cuma ngasih pelatihan singkat, kayak tata boga atau menjahit. Habis itu, lepas tangan tanpa evaluasi keberlanjutan. Maksudnya,
Pemerintah berharap mantan PSK yang terbiasa di industri malam, tiba-tiba besoknya sukses jadi pengusaha kue cuma modal 3 juta sama workshop 2 hari. Logikanya nggak masuk kan? Pemerintah kayak lupa kalau lokalisasi itu ekosistem hidup. Itu pabrik ekonomi informal raksasa. Iya, ada ribuan PKL di sana. Ada tukang parkir, binatu yang nyuci spray tiap hari, warung kopi. Begitu Wisma ditutup, dapur keluarga mereka mati mendadak. Dan soal pesangon 3 juta tadi, kalau kita lihat realitas sosiologisnya, uang itu seringkali menguap seketika. Lari kemana tuh uangnya? Buat bayar utang ke mucikari atau rentenir. Nah, tanpa pengawalan, apakah ibu-ibu ini langsung tobat? Enggak. Mereka justru beralih ke prostitusi terselubung. Entah lewat aplikasi daring atau turun ke jalanan ya? Ini jauh lebih berbahaya, karena jaring kontrol kesehatan kayak tes HIV atau aturan wajib kondom yang biasanya ada di lokalisasi jadi hilang total. Wah, paradoks banget ya. Niatnya membersihkan kota, malah menyebar risiko tanpa pengawasan. Dan ini nyambung ke satu hal penting. Publik itu sering banget menghakimi perempuan-perempuan ini. Menganggap mereka pelaku maksiat yang sadar milih jalan itu. Padahal, mayoritas dari mereka itu ada di ujung jurang. Mereka korban kemiskinan struktural, perdagangan manusia, jerat rentenir, atau korban KDRT dan perceraian dini yang nggak punya keterampilan kerja. Mereka ini adalah kaum mustad'afin, orang-orang yang tertindas dan dilemahkan oleh struktur. Dan untungnya, waktu penutupan itu ada intervensi brilian dari civil society. Oh, yang dari Ormas Islam itu ya, PCM Kerembangan. Benar, pimpinan cabang Muhammadiyah Kerembangan, alih-alih datang bawa toa dan merajam pakai dalil halal haram, mereka pakai spirit teologi pembebasan, teologi al-ma'un. Mengadvokasi yang tertindas. Prakteknya luar biasa radikal tapi elegan loh ini. Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka patungan, terus membeli rumah seorang Girmo di sana. Dibeli putus? Dibeli putus. Mata rantai prostitusinya diputus, terus rumahnya diubah jadi Masjid At-Taqwa. Jenius. Dan yang paling saya suka, mereka belajar dari kegagalan pesangon pemerintah. Mereka nggak ngasih uang tunai mentah. Karena tahu bakal abis dipalak rentenir. Betul. Mereka ngasih modal usaha fisik. Dibelikan gerobak, mesin cuci buat laundry. Dan pendampingannya ketat, tapi tanpa intervensi memaksa. Prinsipnya antarodin, kerelaan. Nggak maksa harus langsung pakai hijab besoknya gitu ya? Enggak. Dan satu lagi, mereka bikin fasilitas pendidikan kayak TK dan TPA di lingkungan itu. Biar anak-anaknya punya pendidikan. Biar siklusnya putus dan mereka nggak jadi mesin uang mafia seks generasi berikutnya. Keren banget. Menyadarkan kita banget kan? Membasmi patologi sosial, nggak bisa dengan sekedar bagi-bagi amplop terus pergi. Butuh empati, rehabilitasi sosial, dan perubahan struktur ekonomi. Benar. Pesangon itu sekedar obat penghilang rasa sakit sementara untuk penyakit yang udah kronis. Ketertindasan perempuan dan kegagalan birokrasi ini murni cermin dari tatanan masyarakat kita yang masih cacat. Pesangon jelas bukan solusi akhir, karena akar masalahnya bukan sekedar uang. Lalu sebenarnya, apa yang salah dengan sistem penanganan pelacuran di negeri ini? Kita bongkar lebih dalam di segmen selanjutnya. Menyambung keresahan tadi, kalau kita mau jujur membongkar akar masalahnya, kita harus membedah sebuah buku yang menurut saya sih sangat berani ya. Iya, benar banget. Buku ini emang nggak main-main. Hari ini kita akan menyelami teks dari buku Jalan Sunyi Muhammadiyah, Best Practice Pemberdayaan Mantan PSK oleh Muhammadiyah Surabaya. Ini karya Arin Setiowati. Dan tepatnya nih, kita akan membongkar habis-habisan bab 2 dari buku ini. Dan misi kita di obrolan kali ini sangat jelas. Kita ingin meruntuhkan mitos-mitos usang yang selama ini diamini oleh masyarakat tentang dunia pelacuran. Betul. Sekaligus melihat siapa sih penjahat sebenarnya dalam industri ini, menggunakan pisau bedah sosiologi dan ekonomi. Nah, untuk kamu yang sedang mendengarkan, saya cuma minta satu hal nih. Buang jauh-jauh kacamata penghakiman moralmu sejenak. Taruh dulu deh semua prasangka itu. Sepakat, taruh dulu semuanya. Dan bersiaplah untuk melihat realitas perbudakan modern yang sebenarnya terjadi tepat di depan mata kita. Dan ini tuh bukan sekedar ajakan untuk bersimpati secara buta ya. Sangat penting bagi kita dan bagi kamu yang mendengarkan untuk melihat gambaran besarnya melalui kacamata data dan realitas di lapangan. Bener, karena seringnya kan kita cuma lihat kulit luarnya aja.
Iya, selama ini kalau kita bicara soal prostitusi, masyarakat terlalu sering terjebak pada penghakiman di permukaan. Kita melihat fenomena ini dan langsung melabelinya sebagai sekedar penyakit moral, atau menganggap mereka yang terlibat di dalamnya itu sebagai orang-orang yang memang sudah rusak. Jahat banget sih stigma itu. Padahal teks yang kita bedah hari ini menyajikan analisis yang memaksa kita melihat bahwa ada sistem raksasa, mulai dari ekonomi, budaya, sampai hukum yang bekerja sama menciptakan sebuah jebakan maut. Sebuah sistem yang memang didesain untuk menjebak ya. Betul. Jebakan ini dirancang sedemikian rupa sehingga nyaris mustahil untuk dihindari oleh kelompok perempuan yang paling rentan. Nah, kalau bicara soal jebakan, saya ingin mulai dari mitos yang paling sering kita dengar di warung kopi atau di media sosial. Oke, mitos yang mana nih? Ada anggapan umum yang bilang kalau perempuan-perempuan ini, para pekerja seks komersial, itu memilih jalan ini murni demi uang mudah. Stereotipnya kan mereka ini ingin gaya hidup mewah ya, ingin bisa beli tas bermerek, skincare mahal, atau ya sekedar hedonisme aja. Ah, itu klasik banget. Tapi ketika saya membaca sumber kita hari ini, kenyataannya kok sepertinya 180 derajat berbeda ya. Jauh sekali dari mitos itu. Buku ini dengan sangat gamblang membongkar bahwa mayoritas dari perempuan ini terdesak oleh apa yang kita sebut sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural. Iya, mereka bukan orang-orang yang sedang mencari modal untuk liburan ke luar negeri loh. Mereka adalah korban perceraian yang tiba-tiba harus menghidupi anak sendirian, korban dari rendahnya akses pendidikan. Dan korban dari kerasnya kehidupan pedesaan juga kan? Nah, itu dia. Keadaan yang memaksa mereka bermigrasi ke kota besar seperti Surabaya tanpa bekal keahlian apa-apa. Tunggu, tunggu. Jadi mereka datang ke kota besar dengan niat mencari kerja biasa. Lalu gimana ceritanya transisi mereka sampai bisa berakhir di lokalisasi? Apakah ada semacam proses rekrutmen yang menjebak mereka gitu? Disinilah letak kejahatan sistemik itu dimulai. Begitu mereka sampai di kota atau bahkan saat masih di desa, mereka ditawari pekerjaan fiktif oleh agen atau perantara. Janjinya kerja apa biasanya? Janjinya mungkin jadi asisten rumah tangga atau pelayan toko. Tapi begitu mereka menginjakkan kaki di wisma atau lokalisasi, mereka langsung disambut oleh sebuah sistem yang dirancang untuk mencekik leher mereka secara finansial. Inilah yang di dalam literatur disebut sebagai debt bondage. Debt bondage berarti perbudakan berbasis utang. Tepat. Jadi mereka diikat bukan dengan rantai besi dong, tapi dengan angka-angka utang. Coba ceritakan gimana persisnya hitung-hitungan utang ini bekerja di hari pertama mereka tiba. Aduh, mendengar fakta hitung-hitungan ini jujur saja selalu bikin darah saya mendidih. Ini matematika yang sangat menindas dan gak masuk akal sama sekali. Coba kamu bayangkan posisinya. Oke, Kamu datang dari desa, kebingungan, gak punya uang sepeser pun. Sang muncikari atau germo ini bertingkah seolah-olah mereka adalah dewa penolong. Tapi perhatikan baik-baik daftarnya. daftarnya panjang ya. Panjang banget. Biaya transportasi dari desa ke kota yang dibayarkan si agen itu dicatat sebagai utang dengan markup gila-gilaan. Wah, Kosmetik yang wajib mereka pakai untuk melayani tamu, utang. Pakaian-pakaian minim yang harus mereka kenakan, utang yang dibeli dari toko si muncikari sendiri dengan harga berlipat ganda. Sewa kamar harian di Wisma, utang juga. gila. Bahkan, ada yang namanya biaya keamanan siluman agar mereka tidak diganggu preman, dan itu pun dicatat sebagai utang harian loh. Jadi maksudmu, sebelum mereka bahkan mulai bekerja atau melayani satu orang tamu pun, tagihan mereka sudah menggunung. Sudah numpuk. Dan saya yakin, muncikari ini bukan institusi keuangan resmi yang diatur OJK kan, jadi bunganya pasti sesuka hati mereka dong. Mereka, uang itu dipotong habis-habisan dengan dalih untuk mencicil utang dan membayar bunga yang angkanya terus membengkak tanpa kendali. Ini gila sih. Jadi narasi bahwa mereka mendapat uang mudah itu benar-benar omong kosong ya. Omong kosong besar. Mereka sebenarnya sedang mensubsidi gaya hidup si muncikari. Semakin lama mereka di sana, logikanya bukan semakin kaya, melainkan semakin dalam terjerat. Mereka kan nggak bisa sekedar mengemasi koper lalu pulang ke desa. Sama sekali nggak bisa. Kalau mereka mencoba kabur, preman-preman bayaran akan mengejar mereka atas nama utang yang belum lunas. Utang ini bertransformasi menjadi borgol tak kasat mata ya. Betul. Ini bukan lagi soal pekerjaan bergaji. Ini murni perbudakan modern. Perempuan-perempuan ini pada akhirnya telah direduksi nilainya, dirampas kemanusiaannya, dan diubah sekedar menjadi mesin pencetak uang. Mesin pencetak uang.
Kalau kita pakai analogi mesin pencetak uang, ini mengingatkan saya pada prinsip dasar pabrik sih. Tapi bedanya, kalau mesin pabrik rusak, si pemilik pabrik yang keluar uang untuk perbaikan kan? Iya, harusnya begitu. Nah, di sini kalau pekerjanya sakit, siapa yang menanggung? Iya, pekerja itu sendiri yang harus menanggungnya. Dan dengan cara apa? Mengutang lagi kepada muncikari atau kepada rentenir yang biasa berkeliaran di lokalisasi. Rentenir keliling ini yang biasa disebut Bang Plitit itu ya? Nah, iya. Di Jawa, rentenir keliling ini sering disebut bank plecit. Kata plecit itu sendiri secara harfiah berarti memeras atau menjepit. Dan mereka memang memeras kehidupan perempuan-perempuan ini dengan sistem bunga harian yang sangat mencekik. Bunga harian? Iya, kalau kamu pinjam pagi ini Rp100.000 untuk beli obat, sorenya kamu mungkin harus kembalikan Rp120.000. Wow, 20% dalam sehari? Kalau nggak bisa bayar, bunganya berbunga lagi. Dan rentenir keliling ini bisa beroperasi dengan bebas di dalam area lokalisasi. Sangat bebas. Itu berarti ada ekosistem bisnis tersendiri di sana ya. Kalau kita zoom out sedikit dan melihat jejak uangnya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari perputaran uang yang masif ini? Kita akan melihat realitas kapitalisme dalam wajahnya yang paling brutal. Pekerja seks komersial itu berada di kasta paling dasar piramida. Kasta terbawah. Mereka adalah kuli yang paling dieksploitasi. Keuntungan raksasa, akumulasi kapital yang miliaran rupiah itu mengalir deras ke atas. Ke siapa aja tuh di atas? Di puncak piramida ada pemilik wisma atau tuan tanah yang menyewakan kamar sempit dengan harga tak masuk akal. Di bawahnya ada para muncikari sebagai agen pengelola, lalu jangan lupakan jaringan raksasa distributor minuman keras. Oh ya, miras pasti muter terus di sana. Betul. Lalu ada oknum-oknum keamanan atau aparat yang menutup mata karena mendapat jatah rutin, mafia parkir, hingga bos-bos rentenir bank plecit tadi. Laki-laki semua ya, mayoritas? Perempuan di bawah. Dan ini yang bikin saya nggak habis pikir soal standar ganda di masyarakat kita loh. Kalau kita kaitkan dengan budaya patriarki, perempuan di kasta terbawah ini menanggung semua beban. Coba kamu yang sedang mendengarkan, renungkan ini. Iya, coba dipikirkan baik-baik. Para PSK ini menanggung 100% cibiran masyarakat. Mereka yang dicap sebagai sampah, ditolak saat pulang kampung, menghadapi resiko kekerasan fisik dari pelanggan yang mabuk setiap malam, dan dibayangi teror penyakit mematikan seperti HIV dan AIDS. Beban ganda eksploitasi. Iya, sementara itu, aktor-aktor laki-laki yang meraup laba triliunan dari bisnis pelacuran ini, para bos wisma, distributor miras, dan preman berdasi, mereka bisa pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga, dan bersembunyi dengan aman tanpa sedikit pun menerima sanksi moral dari masyarakat. Ketimpangan itu semakin ironis kalau kita melihatnya dari kacamata hukum positif kita, tepatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP kita. Memang di KUHP bunyinya gimana? Tahukah kamu bahwa hukum pidana kita di Indonesia seperti pasal 296 dan pasal 506 secara spesifik justru mengancam mereka yang mengambil untung dari pelacuran, seperti germo atau perantara? Oh, jadi bukan si pekerja seksnya yang diancam pidana. Bukan. Hukum kita sebenarnya memposisikan perempuan yang dilacurkan ini sebagai korban. Pembuat undang-undang menyadari ada relasi kuasa yang sangat timpang. Tapi anehnya penegakan hukum di lapangan seringkali tumpul ke atas. Dan masyarakat justru bertindak sebagai hakim moral yang menghukum si korban paling keras ya. Tepat sekali. Masyarakat lebih suka menyalahkan perempuan itu. Jadi hukumnya sendiri tahu kalau perempuan-perempuan ini adalah korban trafficking atau eksploitasi. Tapi masyarakat kita lebih suka mengambil jalan pintas dengan menyalahkan moralitas si perempuan. Menurut sumber kita, cara berpikir masyarakat yang seperti ini adalah sebuah kemalasan intelektual. Bener banget, kemalasan berpikir. Mengutuk mereka sebagai pendosa itu sangat mudah, nggak butuh tenaga. Menyalahkan individu tanpa melihat sistem adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab sosial kita. Fenomena lokalisasi yang masif itu bukanlah sekedar kumpulan orang-orang bermoral rendah. Itu adalah simptom atau gejala klinis. Gejala klinis dari penyakit apa ya? Analogi begini, kalau seseorang batuk berdarah, batuknya itu gejalanya. Penyakit aslinya mungkin TBC di paru-parunya. Nah, prostitusi massal adalah gejala dari penyakit mematikan yang bernama kegagalan sistem sosial ekonomi negara. Kegagalan sistem negara ya? Iya, ini adalah bukti nyata bahwa negara gagal menyediakan lapangan kerja yang layak, gagal memberikan akses pendidikan yang merata, dan gagal melindungi warganya dari sindikat perdagangan manusia. Masuk akal.
Kalau kita sepakat bahwa ini adalah kegagalan sistem dan masalah kemiskinan struktural, lalu bagaimana dengan solusi yang sering diteriakan oleh kelompok masyarakat tertentu? Kita kan sering banget melihat demo yang menuntut tutup lokalisasi sekarang juga. Bukankah menutup tempat maksiat itu terkesan sebagai sebuah prestasi moral yang luar biasa di atas kertas? Di atas kertas ya, terlihat heroik banget. Tapi buku Arin Setyowati ini berargumen dengan sangat keras bahwa menutup lokalisasi secara fisik tanpa memberikan konversi materi atau solusi ekonomi yang konkret bagi para PSK adalah tindakan yang membabi buta dan tidak manusiawi. Kenapa bisa tidak manusiawi? Coba bayangkan, lokalisasi ditutup paksa. Apakah utang puluhan juta mereka ke muncikari otomatis lunas? Ya enggak sih. Apakah tiba-tiba besok pagi mereka punya keahlian mengetik untuk melamar kerja di kantoran? Enggak juga. Nah, itu. Logis sekali, berarti kalau lokalisasi digusur tanpa jalan keluar ekonomi, masalahnya nggak selesai ya. Kamu cuma memindahkan lokasinya aja. Betul, kamu hanya mendispersi masalahnya, menyebarkan virusnya. Mereka yang tadinya terkonsentrasi di satu area, sekarang akan beroperasi secara sembunyi-sembunyi di pinggir jalan, di kos-kosan, atau melalui aplikasi online. Malah makin susah dilacak ya. Sangat susah. Dan karena mereka kini tidak memiliki perlindungan sama sekali, risiko bahaya, kekerasan, dan penyebaran penyakit justru menjadi jauh lebih tidak terkendali. Si muncikari akan tetap menagih utang, dan perempuan ini harus bekerja lebih keras dalam kondisi yang jauh lebih berbahaya untuk membayarnya. Nah, disinilah cerita ini berbelok ke arah yang sangat menarik. Kalau pendekatan hukum tumpul ke atas dan pendekatan penggusuran paksa terbukti tidak menyelesaikan akar kemiskinannya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Muhammadiyah? Khususnya pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Kerembangan di Surabaya yang dibahas di buku ini. Ini bagian yang paling inspiratif menurut saya. Karena sejujurnya ya, narasi umum tentang organisasi keagamaan saat berhadapan dengan prostitusi biasanya cuma satu. Keluarkan fatwa haram, lakukan razia, dan suruh mereka bertobat. Gimana pendekatan mereka bisa berbeda? Mereka melakukan sebuah revolusi pemikiran teologis yang sangat mendasar. PCM Kerembangan sadar betul bahwa mengharamkan sesuatu itu mudah, tapi menyelamatkan manusia yang terjebak di dalamnya butuh keringat dan air mata. Wah, dalam banget itu. Mereka menghidupkan kembali apa yang menjadi ruh pergerakan Muhammadiyah sejak zaman K.H. Ahmad Dahlan, yaitu teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un, boleh dijelaskan sedikit esensinya? Esensi dari teologi ini adalah bahwa sholat dan ibadah ritualmu dianggap mendustakan agama kalau kamu tidak melakukan pembelaan nyata terhadap mereka yang lapar, miskin, dan tertindas oleh struktur sosial. Dan cara mereka memandang para pekerja seks ini benar-benar meruntuhkan stigma ya. Mereka nggak datang dengan membawa tongkat dan berteriak kalian pendosa. Mereka mengubah lensa mereka dan mendefinisikan para perempuan ini ke dalam 3 kategori besar dalam Islam yang justru wajib untuk ditolong. Coba jelaskan 3 kategori ini, karena menurut saya ini sangat jenius. Perubahan bahasa ini adalah kunci advokasi mereka. Pertama, mereka melihat para pekerja seks ini sebagai kaum mustadhafin. Mustadhafin, artinya apa tuh? Artinya, mereka adalah orang-orang yang secara sistemik dilemahkan. Mereka lemah bukan karena malas, tapi karena struktur ekonomi dan patriarki membuat mereka tidak punya pilihan lain. Kategori kedua. Kedua, mereka dikategorikan sebagai gorim. Dalam hukum Islam, gorim adalah orang yang terjerat utang yang melumpuhkan dan berhak menerima zakat. Dalam konteks ini, mereka adalah tawanan utang muncikari dan rentenir. Masuk akal. Dan yang ketiga? Dan yang ketiga, sebagai riqab, yang secara harfiah berarti budak yang harus dimerdekakan. Perbudakan modern tadi ya. Betul, di abad modern, perbudakan itu bernama human trafficking. Dengan mendefinisikan ulang status ini, kewajiban umat beragama berubah drastis. Dari yang tadinya merasa berhak mengutuk, menjadi memiliki kewajiban teologis untuk membebaskan dan menyelamatkan. Merinding saya mendengarnya. Dari objek hinaan menjadi subjek yang wajib dibela. Tapi pertanyaan kritisnya nih, gimana cara merealisasikan pemikiran indah ini di dunia nyata? Turun ke area lokalisasi yang dikuasai preman dan mafia, jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sekedar ceramah. Pastinya. Apa aksi nyata atau dakwah bilhal yang mereka lakukan? Strategi mereka sangat taktis dan berani. Salah satu langkah yang paling radikal yang dicatat dalam buku ini adalah mereka secara fisik membeli rumah-rumah atau wisma milik para germo tersebut. Tunggu. Maksudnya organisasi keagamaan ini melakukan transaksi real estate dengan para muncikari di tengah lokalisasi? Iya, mereka membeli aset propertinya. Kenapa? Ini sangat krusial.
Karena dengan menguasai kepemilikan ruangnya, mereka secara langsung memutus rantai eksploitasi spasial. Mereka memisahkan materi pelacuran dari tempat kejahatan itu beroperasi. Rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat transaksi seksual dan penindasan, dirombak dan diubah fungsinya menjadi tempat pelatihan keterampilan atau balai warga. Wow, ini adalah bentuk intervensi langsung untuk merebut wilayah dari tangan para kapitalis gelap ya? Betul sekali. Langkah yang luar biasa berani. Lalu bagaimana dengan nasib para perempuannya sendiri? Tadi kan masalah utamanya adalah mereka tidak punya uang dan terjerat utang. Apakah mereka sekedar diberi uang tunai untuk melunasi utang Germo? Tidak, dan itu adalah keputusan yang sangat cerdik. Kenapa Anda dikasih uang tunai aja biar cepat lunas? PCM Kerembangan sangat sadar bahwa memberikan uang tunai langsung kepada para perempuan ini adalah tindakan bunuh diri secara program. Kalau kamu kasih uang tunai, uang itu dalam hitungan jam akan langsung dirampas oleh muncikari atau rentenir bank plecit untuk mencicil bunga utang siluman tadi. Nggak akan bersisa. Oh iya benar juga. Jadi bantuan modalnya dalam bentuk apa? Bantuan modal yang diberikan dikonversi menjadi alat produksi yang konkret. Saya paham. Jadi alih-alih uang, mereka diberikan semacam mesin pembuat uang yang legal ya? Benar. Misalnya nih, mereka diberikan mesin cuci dan perlengkapan untuk membuka usaha laundry. Kenapa laundry? Karena di kawasan padat penduduk, jasa cuci pakaian selalu dibutuhkan. Menghasilkan perputaran uang tunai setiap hari. Cerdas. Atau mereka diberikan etalase dan bahan baku untuk membuka warung kopi atau alat-alat untuk membuat kerajinan tangan. Mesin cuci dan etalase ini kan tidak bisa dengan mudah dirampas oleh rentenir. Dan yang terpenting, pendampingan ini dilakukan dengan prinsip kerelaan, tanpa intervensi yang memaksa atau menggurui. Pendekatan holistik yang menganggap mereka sebagai manusia seutuhnya ya. Dan setahu saya, advokasi ini juga tidak hanya berhenti pada masalah ekonomi si ibu, tapi juga melihat jauh ke depan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Benar, soal anak-anak mereka. Mereka menyekolahkan anak-anak dari para mantan PSK ini di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Anak-anak ini diajak mengaji, berbaur dengan anak-anak dari keluarga biasa, tanpa ada pembedaan. Ini penting sekali untuk menghancurkan stigma, supaya sang anak tidak mewarisi kutukan nasib orang tuanya di lingkungan lokalisasi. Selain pendidikan anak, mereka juga bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk menyediakan layanan konseling dan pemeriksaan terkait HIV dan AIDS. Sekali lagi, mereka benar-benar hadir untuk merangkul. Mereka datang sebagai sahabat dan pendamping, bukan sebagai hakim moral yang berdiri di atas mimbar kesucian. Luar biasa. Semua fakta dan analisis sosiologis dari sumber kita hari ini pada akhirnya memaksa kita untuk berkaca telanjang di depan cermin. Coba, kamu yang sedang mendengarkan diskusi ini, renungkan baik-baik. Coba dipikirkan lagi. Setelah kita sama-sama membedah anatomi kotor industri ini, setelah kita tahu bahwa para perempuan ini sebenarnya adalah tawanan utang, korban dari brutalnya kapitalisme yang menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas, dan produk dari budaya patriarki yang menindas. Pertanyaannya sekarang berbalik tajam kepada kita. Betul. Masih pantaskah kita sebagai masyarakat memandang mereka dengan tatapan jijik? Masih berhakkah kita merasa lebih suci, membuang muka, dan melontarkan kata sampah masyarakat? Sementara kita tahu persis bahwa penjahat struktural yang sebenarnya sedang duduk tenang di rumah mewah mereka, sambil menghitung uang hasil perbudakan. Sebuah ironi yang sangat menyedihkan. Tapi sebelum kita beranjak, saya ingin menitipkan satu pemikiran provokatif untuk kamu bawa pulang. Kita baru saja membicarakan perbudakan utang dan eksploitasi tubuh di dunia nyata, di wisma-wisma fisik. Tapi coba lihat realitas hari ini. Realitas digital ya? Iya. Dengan menjamurnya gig ekonomi, aplikasi pekerja letas, hingga platform digital seperti OnlyFans, bukankah kita sedang melihat mutasi dari sistem yang sama? Apakah perbudakan utang dan komodifikasi tubuh ini benar-benar hilang, atau hanya berubah wujud menjadi lebih canggih? Di mana algoritma lah yang kini bertindak sebagai muncikari yang tak kasat mata, mengambil potongan keuntungan, sementara individu di layar tetap menanggung semua risiko mental dan stigma sosial sendirian. Kritik sana-sini memang gampang. Tapi siapa yang berani menawarkan solusi nyata? Konsep pemberdayaan macam apa yang sebenarnya tidak omong kosong belaka? Kita temukan jawabannya sesaat lagi. Betul banget. Seringkali kan istilah pemberdayaan itu cuma jadi bahasa manis birokrasi aja ya? Iya benar.
semacam jargon wajib gitu yang harus ada di setiap proposal proyek. Nah, tapi begitu turun ke lapangan, realitasnya nol besar. Betul. Makanya, eksplorasi mendalam kita hari ini tuh krusial banget buat membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proposal-proposal manis itu. Oke. Sumber utama kita hari ini adalah buku Jalan Sunyi Muhammadiyah, karya Arin Setiawati. Kita akan fokus membedah bab 3 nih. Sip. Bab ini tuh tajam banget menyoroti kontradiksi yang menyedihkan antara pemberdayaan dalam wacana yang kelihatannya rapi di laporan. Melawan realitas sosial yang babak belur di lapangan ya. Tepat sekali. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan, mari ikut kami membongkar ilusi ini. Kita akan melihat bagaimana program pemerintah yang katanya mau mengentaskan kemiskinan itu seringkali sekedar formalitas. Cuma sekedar etalase birokrasi. Iya, etalase. Kita mau cari tahu apa sih makna sebenarnya dari frasa memanusiakan manusia. Apakah cuma dateng, terus kasih dana, difoto buat spanduk, lalu ditinggal pulang? Nah, untuk memahami akar masalahnya, mari kita tarik wacana ini ke realitas yang konkret. Buku ini mencatat spesifik tentang kegagalan program di wilayah X lokalisasi. Oke, mari kita bedah ini. Kita ambil contoh pasca penutupan lokalisasi besar di Surabaya ya, kayak Doli, Bangunsari, sama Tambak Asri. Waktu ditutup paksa, pemerintah kota itu bikin janji besar. Para pekerja seks atau PSK dipulangkan dengan insentif dana sekitar 3-4 juta rupiah per orang. Kedengarannya sih lumayan ya buat modal awal. Di atas kertas, iya. Terus, buat warga sekitar yang terdampak, Dinas Sosial ngasih pelatihan keterampilan, kayak tata boga dan menjahit, lengkap sama alatnya. Kelihatannya manusiawi banget tuh kebijakannya. Disinilah ironi terbesarnya. Realitas lapangannya, program kayak gini tuh pendekatannya sangat hit and run. Hit and run, gimana tuh maksudnya? Coba Anda bayangkan, pelatihannya cuma 1 atau 2 hari. Warga dikumpulin diajari bikin kue atau menjahit, terus tiba-tiba dibelikan mesin jahit atau oven listrik besar. Terus setelah serah terima, difoto buat laporan pertanggungjawaban. Mereka ditinggal gitu aja. Rombongan pejabat pulang, ya udah selesai. Wah, gila sih itu. Boro-boro mikir riset pasal ya. Sama sekali nggak ada. Mesin jahit kan nggak akan ngasilin uang kalau nggak ada yang pesan jahitan. Oven besar nggak berguna kalau mereka nggak tahu mau jual kuenya kemana. Bener juga. Belum lagi masalah teknis. Bayangin nggak sih oven listrik berdaya tinggi ke warga yang listrik rumahnya cuma 450 watt? Itu komedi gelap birokrasi namanya. Terus pas mereka kehabisan uang buat makan sehari-hari, ya pasti ovennya dijual kan? Pasti. Dijual ke tukang loak buat nyambung hidup. Tapi lucunya, pas usaha mereka gulung tikar, tebak siapa yang disalahkan? Pemerintah. Pasti warganya sendiri. Betul. Warga miskin langsung dicap pemalas, dibilang nggak bersyukur, atau mentalnya emang mental cari uang gampang. Kok bisa birokrasi kita punya cara pandang setegak itu ya? Kalau kita pinjam analisis sosiologis dari buku ini, itu adalah penyakit warisan. Penyakit dari paradigma pertumbuhan ala teori Rostow, zaman Orde Baru. Oke, obsesi pada angka ya? Iya, pembangunan cuma dilihat sebagai garis lurus pertumbuhan ekonomi. Birokrat ini duduk manis di ruangan ber-AC, menatap layar komputer. Terus nebak-nebak sendiri orang miskin butuhnya apa? Betul banget. Semua dilakukan semata-mata demi memenuhi indikator kinerja utama atau KPI dinas mereka. Pendekatan top-down sentralistis kayak gini jelas memposisikan masyarakat miskin seolah-olah cuma objek proyek ya, Iya. bukan manusia. Mereka diposisikan kayak gelas kosong yang bodoh dan harus pasrah diisi sama kebijakan kaum elit. Coba deh Anda bayangkan ini terjadi di keseharian Anda. Anda lagi sakit perut parah tapi dokternya bukannya nanya keluhannya apa, dia malah nyekik leher Anda dan maksa nelan obat sakit kepala. Cuma karena dokternya lagi kelebihan stok obat itu ya. Nah iya, dalam konteks eks-lokalisasi ini, mereka kan nggak ditanya keahliannya apa, mimpi mereka apa, atau trauma masa lalu apa yang sedang mereka coba sembuhkan. Sama sekali nggak diberi ruang. Mereka dipaksa menelan wacana pembangunan yang dirancang seragam oleh orang-orang yang mungkin seumur hidupnya nggak pernah kelaparan. Parah sih. Di sosiologi, kegagalan ini sering disebut akibat dari perencanaan yang bersifat transplantatif. Transplantatif, berarti ini kayak... Kayak cangkok organ yang dipaksakan. Ah, paham. Cangkok organ ya? Dokter kan nggak bisa asal ngambil ginjal orang terus dimasukin ke tubuh pasien tanpa ngecek kecocokan darah kan? Kalau dipaksa, tubuh pasti menolak. Bisa mempercepat kematian malah. Persis. Pemerintah mengambil modul pelatihan standar dari luar,
ditransplantasikan begitu saja ke ekosistem eks-lokalisasi yang kompleks banget. Padahal di sana ekosistem ekonominya bukan cuma PSK aja kan? Ada tukang parkir, penjual rokok, penyedia jasa cuci baju. Tubuh sosial itu pasti menolak paksaan program yang nggak relevan sama kultur mereka. Bukannya nyembuhin, ini justru menghancurkan inisiatif lokal. Uang negara habis triliunan, kemiskinan tetap ada. Akhirnya mantan PSK balik lagi ke jalanan, karena nggak punya pilihan. Betul. Buku ini nyatet kasus nyata di Kompleks Pasar Kembang, Yogyakarta. Mantan PSK yang udah dapat bimbingan sosial dari pemerintah ternyata tetap balik ke jalan. Karena programnya nggak menyentuh akar masalah perut dan mental mereka. Makanya, urgensi untuk membalikan logika ini tuh udah nggak bisa ditawar. Pendekatannya harus bottom up, dari bawah ke atas. Disinilah bagian yang sangat menarik. Peran fasilitator pemerintah harus dirombak total dong berarti. Harus. Fasilitator nggak boleh lagi bertindak bak sinterklas yang datang bawa bingkisan terus pergi. Mereka harus turun, ngelepas sepatunya, masuk ke tanah berlumpur. Hidup bareng warga dan menggali potensi ekonomi yang emang udah ada di sana. Supaya masyarakat pinggiran ini berubah dari yang tadinya merasa cuma jadi korban yang mengharap belas kasihan, menjadi pelaku atau agen perubahan buat komunitasnya. Mengubah korban jadi pelaku. Ya, proses inilah yang disebut hakikat pemberdayaan menurut sumber kita, yaitu proses breakdown kekuasaan. Ini inti dari memanusiakan manusia. Masyarakat yang dimarginalkan butuh ruang buat bersuara, menentukan arah hidup sendiri tanpa direndahkan dengan label-label kayak... Warga binaan. Nah, itu. Istilah warga binaan aja udah menempatkan posisi mereka di bawah. Seolah mereka ini bermasalah dan harus dijinakkan negara. Betul. Ini bikin saya pengen ngajak Anda yang lagi dengerin buat refleksi nih. Seberapa sering sih kita punya niat mau ngebantu orang lain, tapi prakteknya malah memaksakan standar kebahagiaan kita sendiri. Kita maksa orang pakai sepatu kita tanpa nanya di bagian mana kaki mereka lecet. Niatnya bantu, tapi jatuhnya mendikte. Refleksi yang dalam banget. Dan ini mengantarkan kita ke pergeseran paradigma soal demokrasi ekonomi. Gimana tuh hubungannya? Kalau maksa sepatu kita ke orang lain, itu salah. Kita juga harus sadar kalau memposisikan orang miskin cuma sebagai penerima sedekah atau bantuan langsung tunai, itu sebenarnya Bentuk penghinaan terhadap potensi manusia ya? tepat. Tunggu dulu, berarti ngasih sedekah uang tunai atau BLT itu menghina? Bukannya kita diajarkan kalau bersedekah ke fakir miskin itu mulia banget? Sedekah di kondisi darurat jelas mulia dan wajib. Tapi kalau bantuan itu cuma berhenti di charity atau belas kasihan tanpa ada upaya ngubah struktur nasib mereka. Oh, itu yang bermasalah. Ya, demokrasi ekonomi sejati menitik beratkan pada keadilan akses, bukan sekedar ngasih ikan, bahkan bukan sekedar ngasih pancing. Terus ngasih apa dong? Memastikan mereka punya akses setara ke kolam pemancingannya, akses ke modal buat nyewa kapal, dan jaminan masuk ke pasar buat jual ikan tanpa dicekik tengkulak. Ah, paham. Kalau kita cuma kasih pancing, tapi danaunya udah dikuasai konglomerat, ya pancingnya nggak guna. Mereka tetap mati kelaparan sambil megang pancing itu. Jadi apa makna dari semua ini? Gimana caranya gagasan demokrasi ekonomi ini nggak cuma jadi wacana di atas kertas? Disinilah buku Arin Setiawati ini menghadirkan sintesis teologis yang menggugah, khususnya lewat lensa pergerakan Islam Muhammadiyah yang pakai teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un. Ini bukan sekedar teori sosiologi, ini fondasi perlawanan. Teologi ini nolak keras kesalehan ritual yang buta dan tuli pada penderitaan sosial kaum mustadhafin. Kesalehan ritual yang buta dan tuli? Berat juga ya frasanya? Memang berat. Berdasarkan tafsir surat Al-Ma'un, kalau Anda rajin sholat di masjid mewah, tapi nutup mata lihat penindasan struktural di depan mata, Agama nggak sekedar nyebut kurang iman ya? bukan. Agama dengan tegas mencap Anda sebagai pendusta agama. Wow, pendusta agama. Selama ini kan banyak yang ngerasa udah pegang tiket surga gara-gara nggak pernah bolong ibadah. Tapi kalau kesalehannya nggak pernah nyentuh kawasan kumuh atau jalanan berdebu, ibadah itu dianggap dusta. Ini bener-bener ngebalik cara kita mandang agama dan kerja sosial. Dan konsekuensi dari teologi ini berani banget. Buku ini membedah ulang tafsir tentang 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Terus hubungannya sama mantan PSK tadi apa? Masyarakat umum kan sering mandang mantan PSK ini secara hitam putih. Dianggap pendosa kotor yang harus digusur. Mereka masukin mantan PSK ke dalam kategori rikab, yang artinya budak atau hamba sahaya. Hamba sahaya.
Tunggu, konsep perbudakan kan udah dihapus ratusan tahun lalu. Kok pekerja seks modern disebut budak? Nah, di situ tajamnya analisis struktural ini. Perbudakan modern kan nggak selalu pakai rantai besi di kaki. Bener juga. Perempuan-perempuan ini diperas oleh kemiskinan struktural, dijebak janji manis pekerjaan, dan dikuasai total sama mucikari. Dan mereka juga masuk posisi garim, atau orang yang terlilit hutang sistemik. Oh, jadi pas pertama masuk lokalisasi mereka dibebani hutang fiktif gitu? Iya, hutang buat baju, kosmetik, sewa kamar dengan bunga mencekik. Seumur hidup nggak akan lunas. Gila, mereka tuh tahanan jerat hutang dong. Kalau gitu wajar juga kalau mereka dimasukin kategori mualaf ya. Tepat. Bukan mualaf pindah agama, tapi orang yang mental dan modalnya udah dihancurin sistem. Makanya iman mereka lemah banget. Analisis Anda presisi. Perubahan sudut pandang ini tuh maknanya masif. Alih-alih menghakimi cacat moral, kita dipaksa lihat mereka sebagai korban mesin penindas yang besar. Dan karena status mereka ini asnaf atau penerima hak zakat umat yang punya harta, itu wajib mutlak buat membebaskan mereka. Membantu bukan lagi soal CSR yang bisa ditunda-tunda. Ini kewajiban menegakkan keadilan sosial. Ini membuktikan kalau dakwah itu nggak akan pernah cukup cuma lewat ceramah di mimbar ya. Nggak akan cukup. Harus ada kerja sosial real, duduk bareng pemulung, ngerangkul buruh tani, dan memanusiakan ex-PSK tanpa tatapan merendahkan. Inilah wujud asli jihad pemberdayaan. Sebagai penutup untuk kajian padat kita ini, ada satu pemikiran provokatif dari buku ini yang mau saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan. Pemberdayaan sejati itu, ujung-ujungnya bukan tentang mengubah orang miskin, tapi menuntut kerendahan hati dari yang menggenggam kekuasaan, entah itu birokrat elit atau kita sendiri. Kita harus melepas ego kita ya. Iya, membunuh hasrat untuk mendominasi orang lain demi membiarkan orang tersebut punya ruang untuk berdiri tegak dan berdaulat utuh atas nasib mereka sendiri. Di tengah kebuntuan program pemerintah yang top-down ini, muncul sebuah anomali. Siapa sangka, sebuah ormas Islam yang sering dilabeli kaku dan puritan justru nekat turun ke lumpur maksiat untuk mengambil alih peran negara. Siapa mereka? Jangan kemana-mana. Ini yang bikin geleng-geleng kepala. Di saat banyak kaum agamawan menjaga jarak dari tempat hina, Bentar. Coba deh, buat kamu yang lagi dengerin penelusuran kita kali ini, kamu bayangin dulu sebuah paradoks. nah iya, ini paradoks yang ekstrim banget emang. Secara sosiologis, kalau dengar kata Muhammadiyah, visual apa sih yang langsung muncul di kepala kamu? Pasti citra kelas menengah perkotaan kan? Pasti. Kelompok terpelajar. Rasional. Terus identik sama pengusaha batik. Atau saudagar, kayak sejarah pendirinya K.H. Ahmad Dahlan. Mereka ini kan lekat banget sama identitas kaum Puritan ya. Pemurni ajaran agama. Betul. Dan habitat alamiah mereka itu gampang banget ditebak. Sekolah-sekolah unggulan yang rapi, rumah sakit megah yang steril. Panti asuhan. Nah, dan pastinya masjid-masjid yang lantainya suci dan mengkilap. Tepat. Visualnya tuh serba bersih. Dan karena reputasi kesucian ini biasanya dijaga mati-matian, fakta dari buku Jalan Sunyi Muhammadiyah karya Arin Setiawati yang lagi kita bedah ini benar-benar jadi anomali. Gimana nggak anomali? Organisasi yang citranya bersih ini justru ngambil keputusan yang di luar nalar. Mereka milih buat masuk ke titik paling kotor dan kelam di kota metropolis. Jantung lokalisasi Bangun Sari dan Tambak Asri atau Kremil di Surabaya. Wah, gila sih. Jujur, pas awal baca bagian ini, aku sempat skeptis. Skeptis gimana tuh? Ya logikanya kan organisasi agama segede itu pasti bakal milih jalan aman. Kalau mau menolak maksiat, tinggal kutuk aja dari atas mimbar masjid kan? Tinggal keluarin fatwa haram dari jarak jauh. Benar. Atau bikin demo, nuntut pemerintah bawa alat berat buat gusur paksa. Ngapain coba mereka mengotori jubah putih mereka, masuk ke kawasan yang penuh bau alkohol dan musik malam? Nah, itu dia daya tariknya. Reaksi wajar kita pasti nanya gitu. Tapi faktanya, alih-alih main gusur atau teriak-teriak menghakimi warga di sana, kadar pimpinan cabang Muhammadiyah Krembangan malah turun langsung. Sama saya perempuan mereka juga kan? Ibu-ibu Aisyah? Iya. Coba kamu visualisasikan adegan ini. Bapak-bapak berkemeja rapi, berpeci, sama ibu-ibu pengajian berhijab panjang, jalan membelah gang sempit lokalisasi. Merinding sih, ngebayangin benturan dua dunianya. Mereka menembus tatapan curiga loh. Duduk di warung remang,
berhadapan langsung sama muncikari dan pekerja seks komersial atau PSK, tanpa rasa jijik. Dan tanpa bawa pentungan ya. Tepat, mereka datang murni cuma buat mendengar. Tunggu, duduk bareng PSK dan Germo tanpa menghakimi. Kenapa mereka ngerasa harus sejauh itu sih? Ikut campur. Bukannya urusan tata kota dan lokalisasi itu murni kerjanya pemerintah. Buat jawab kenapa kita harus mundur sedikit ngeliat sosiologi politik Surabaya di tahun 2012. Zaman wali kota Tri Risma hari ini ya. Betul, waktu itu Pemkot lagi gencar banget nutup lokalisasi secara bergilir. Tujuannya membebaskan kota dari industri seks. Mulia sih di atas kertas. Tapi praktiknya, Pendekatan birokrasinya punya celah besar. Dari analisis sumber kita, gaya pemerintah tuh sangat hit and run. Pendekatan top-down yang kaku banget. maksudnya negara datang, cabut izin, pasang plang, terus ditinggal gitu aja. Kurang lebih gitu. Ibarat dokter bedah yang mengamputasi kaki pasien berpenyakit, tapi habis itu pasiennya nggak dikasih kruk buat jalan. Ya ampun. Tapi emangnya waktu itu pemerintah nggak ngasih kompensasi buat para PSK ini? Kan mata pencahariannya hilang. Dikasih sih, tapi rapuh banget kalau diuji di lapangan. Mereka dikasih pesangon sekitar 3-4 juta rupiah. 3 juta di Surabaya. Terus ditambah pelatihan singkat dari dinas sosial, kayak kursus tata boga atau menjahit gitu. Kedengarannya solutif kan? Ya, kedengarannya doang. Coba deh kita pakai logika ekonomi sehari-hari aja. Uang segitu di kota besar bisa buat bertahan berapa lama? Buat bayar kosan, makan, kirim ke kampung, sebulan juga ludes. Terus pelatihannya? Oke, dia bisa jahit. Tapi mesin jahitnya dari mana? Kainnya beli pakai apa? Yang mau beli bajunya siapa? Benar banget. Karena programnya cuma berhenti sebagai proyek, nggak ada pendampingan lanjutan. Begitu pesangon habis, masyarakat bawah ini hancur ekonominya. Jatuh ke jurang kemiskinan baru ya? Dan ujung-ujungnya rentan balik lagi ke prostitusi secara sembunyi-sembunyi. Nah, di titik gagalnya negara inilah, kedaulatan Muhammadiyah sebagai civil society menemukan momentum. Oh, jadi mereka sadar ada lubang besar dari kebijakan pemerintah ini. Mereka nggak mau cuci tangan, Muhammadiyah milih turun tangan, memposisikan diri sebagai buffer zone atau zona penyangga. Jadi kayak tameng gitu ya buat rakyat kecil. Betul, tameng yang meredam benturan antara arogansi kebijakan negara sama nasib rakyat yang tergusur. Mereka mau mastiin para mantan PSK ini benar-benar bisa survive. Ini benar-benar mendobrak gaya dakwah konvensional sih. Gak cuma bilisan pakai mikrofon, tapi bilhal, aksi nyata. Tapi aku penasaran sama strategi di lapangannya. Ada satu fakta di buku yang bikin melotot. Yang soal beli aset. Iya, mereka beli rumah Germo. Pakai uang organisasi buat beli tempat maksiat. Itu nggak diprotes sama kalangan internalnya sendiri? Pasti ada dinamikanya, tapi filosofi di balik itu cerdas banget. Sumber kita minjam analisis Karl Marx. Intinya materi dan ruang itu nggak bisa dipisahkan dari perilaku manusia. Ruang itu membentuk habitus atau kebiasaan. Oke, biar gampang dicerna, ibaratnya kayak kamu nggak bisa nyuruh orang diet ketat kalau dia masih disuruh tinggal di dalam toko roti, kan? Analogi yang pas. Suasananya, baunya, semua memicu dia buat makan lagi. Ruangnya harus dibongkar dulu. Tepat. Rumah bordil di Kremilso itu kan bukan cuma tumpukan bata. Itu mesin tata ruang yang puluhan tahun memproduksi transaksi seksual. Kalau cuma dikosongin, cepat atau lambat pasti dipakai lagi. Makanya PCM Kerembangan beli ruang pitu dan ngerombak total jadi Masjid At-Taqwa. Secara fisik, mereka mencabut akar material dari industri tersebut. Diganti sama ruang yang memproduksi nilai spiritual. Gila. Pabrik dosa disulap jadi tempat sujud. Elegan banget serangannya ke mafia prostitusi. Tapi tetap aja perut orang nggak bisa dikasih makan pakai keramik masjid kan? Gimana cara mereka merehabilitasi ekonomi warga eks-lokalisasi ini? Nah, pemberdayaan ekonomi mereka beda jauh sama pemerintah. Mereka tahu kalau ngasih uang tunai itu gampang habis dan mendidik mental peminta-minta. Terus gantinya apa? Bantuan modal berupa alat produktif. Ada yang dikasih gerobak warung kopi lengkap sama isinya. Wah, langsung siap jualan dong. Ada yang dibelikan mesin cuci buat buka laundry, alat membatik, sampai mesin pembuat keset. Dan ini bagian paling krusialnya, semua bantuan ini dikasih tanpa intervensi keyakinan. Hah? Bentar, nggak ada syaratnya sama sekali? Nggak ada. Kan biasanya kalau lembaga agama ngasih bantuan tuh ada embel-embelnya. Minimal disuruh ikut pengajian, atau diwajibkan pakai jilbab gitu. Muhammadiyah memegang teguh prinsip antarodin.
asas kerelaan. Nggak ada paksaan halus supaya mereka ganti agama atau gaya hidup demi dapat bantuan. Serius? Kalau kamu butuh mesin cuci buat berhenti jadi PSK, ya ini mesin cucinya, titik. Yang penting niat kuat mau keluar dari jerat industri seks. Sintesis sosial yang luar biasa dewasa. Menghargai agensi atau kehendak bebas perempuan-perempuan ini. Oke, ruang udah jadi masjid, ekonomi udah dibantu modal. Tapi masalah prostitusi ini kan seringnya lintas generasi ya. Nah, ini dia masalah terberatnya. Anak-anaknya. Anak-anak yang lahir di sana kan rentan banget merusin profesi ibunya atau jadi preman. Ini lapisan strategi mereka yang paling dalam, pendidikan yang membebaskan. Kalau pinjem teori eksistensialisme Jean-Paul Sartre atau piramida kebutuhan Maslow, inti masalah anak di lokalisasi itu satu. Apa tuh? Mereka kehilangan ruang untuk eksis sebagai manusia yang diakui. Bayangin aja, beban stigma yang mereka pikul dari masyarakat luar itu tebal banget. Bener. Diteriaki anak germo, anak haram. Kalau dari kecil digituin, lama-lama mereka bakal menginternalisasi itu kan. Mikir, ya udahlah, aku emang sampah, mending jadi berandalan sekalian. Makanya, pendekatan Muhammadiyah nggak cuma ngasih sekolah gratis di SD dan SMP Muhammadiyah 11. Mereka mendekati muncikari dari hati ke hati, meyakinkan kalau rantai penderitaan ini harus putus. Terus anak-anak ini diapain biar ngerasa diakui? Mereka dikasih panggung di organisasi remaja, kayak Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Di dalam organisasi itu, latar belakang lokalisasi mereka udah nggak relevan lagi. Mereka disuruh ngurus acara, dikasih peran pemimpin. Tepat. Tiba-tiba anak yang tadinya dipinggirkan ini ngerasa, wah aku ternyata berguna ya, aku setara loh sama anak dari keluarga mapan. Aktualisasi diri ala Maslow-nya dapat. Merinding sih. Rasa dihargai itu yang akhirnya memutus rantai regenerasi premanisme. Nah, dari semua taktik sosiologis ini, aku mau narik obrolan kita ke hal yang paling fundamental. Soal landasan teologisnya? Iya, apa sih bahan bakar yang sanggup menggerakkan kelas menengah puritan ini buat mau ngotorin tangan di lumpur lokalisasi? Ini bagian paling mind-blowing dari penelusuran kita. Ini perwujudan paling murni dari teologi Al-Ma'un. Teologi yang menggugat kesalehan individual yang egois itu ya? Betul. Buat apa sholat ribuan rakaat kalau nutup mata dari penderitaan kaum miskin? Tapi yang bikin manuver di Kremlin ini revolusioner adalah keberanian mereka menafsirkan ulang konsep asnaf. Oke, coba kita bedah pelan-pelan buat pendengar. Asnaf itu kan 8 golongan yang berhak terima zakat. Kayak fakir, miskin, mualaf. Lah, masa iya uang zakat yang suci dikasih ke PSK? Gimana legitimasinya? Mereka mendobrak pandangan konservatif itu. PSK dikategorikan sebagai mustad'afin, kaum yang tertindas. Spesifiknya, mereka dimasukkan ke golongan rikab dan gorim. Tunggu, rikab itu membebaskan budak kan? Emang perbudakan masih ada? Bentuknya aja yang berubah. Mereka ngelihat perempuan ini nggak bisa keluar dari lokalisasi karena tubuhnya dieksploitasi sistem. Mereka ini budak modern dari mafia industri seksual. Ya ampun, masuk akal. Dan soal gorim, itu kan orang yang terlilit utang ke muncikari maksudnya. Benar. Mayoritas perempuan ini datang dari desa diiming-imingi kerjaan. Nyampe lokalisasi, dibebani utang biaya transport, sewa kamar, kosmetik. Terus bunganya mencekik ya? Terus bertambah. Tubuh mereka cuma jadi alat buat bayar utang yang secara matematis nggak akan pernah lunas. Mereka terperangkap. Lompatan paradigma yang masif banget ini. Berarti selama ini kita mandang PSK murni sebagai pendosa hina, padahal aslinya mereka korban penindasan struktural. Makanya, mengakui mereka sebagai budak yang wajib dibebaskan itu memulihkan kemanusiaan mereka. Ini tamparan keras buat cara kita beragama. Sangat. Ini manifestasi Islam berkemajuan. Beragama yang sejati itu mengharuskan kita berani kotor untuk membersihkan masyarakat yang sakit. Agama nggak boleh sekedar jadi candu di zona nyaman spiritual ber-AC. Kalau cuma asyik sama ibadah sendiri tanpa peduli ketidakadilan di luar sana, kita gagal memahami esensi agama itu sendiri. Coba deh, buat kamu yang lagi dengerin, mari kita renungkan. Kisah dari lorong gelap Kremlin ini menelanjangi ego kesalehan kita. Seberapa sering sih kita merasa suci cuma karena rajin ibadah? Berlindung di balik status sosial yang mapan sambil tutup mata. Benar, kesolehan sejati ternyata nggak diuji di atas sajadah yang empuk.
Kesolehan itu diuji saat kita berhadapan sama lumpur eksploitasi. Di gang sempit yang bau pesing, tempat martabat kemanusiaan lagi diinjak-injak. Fakta lapangannya membuktikan perubahan sosial nggak bisa selesai cuma pakai selembar surat penggusuran. Atau teriakan kutukan dari balik mikrofon masjid. Butuh empati radikal, strategi komprehensif, dan kesediaan hadir nanggung resiko. Status sebagai pahlawan civil society memang keren secara teori. Tapi tunggu dulu, prakteknya di lapangan pasti berdarah-darah. Gimana cara mereka menghadapi preman, jermu, dan para PSK yang skeptis? Penasaran kan? Bener banget, turun langsung ke lapangan itu urusannya nyawa dan reputasi loh. Apalagi kalau medan lapangannya itu epicentrum lokalisasi pelacuran terbesar. Coba kamu bayangkan sebuah skenario yang sangat provokatif ini ya. Skenario gimana tuh? Buat kamu yang lagi dengerin sekarang, coba deh posisikan dirimu sebagai seorang donatur yang taat. Kamu rutin menyisihkan sebagian hartamu untuk dana suci umat. Ya, uang zakat, infak, dan sedekah atau biasa kita sebut ZIS. Iya, yang biasanya kita masukin ke kotak amal masjid tiap Jumat itu kan? Nah, betul. Selama ini, di kepala kita, dana suci itu jalurnya sangat aman dan terprediksi. Mengalir dari tanganmu, masuk ke kotak amal masjid yang wangi, terus didistribusikan ke panti asuhan. Atau dipakai buat membangun fasilitas madrasah, beli karpet masjid. Standarnya memang begitu. Uang suci ya untuk tempat yang suci. Tepat. Nah, sekarang bayangkan tiba-tiba dana suci yang kamu sumbangkan itu diambil secara sengaja dan dialirkan langsung ke bilik-bilik lokalisasi. Wow! Tepatnya di sarang maksiat Bangun Sari dan Tambak Asri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kremil di Surabaya. Ini bukan wacana, ini benar-benar terjadi. Sebuah manuver teologis yang mengagetkan dan ya, menabrak zona nyaman beragama kita selama ini. Tunggu dulu. Uang zakat dimasukkan ke lokalisasi pelacuran. Gila, publik pasti ngamuk dengarnya. Logika umum pasti langsung menuduh kalau ini sama saja dengan mensponsori tempat maksiat. Gimana ceritanya sebuah institusi keagamaan berani ngambil risiko reputasi sefatal ini? Makanya, penelusuran kita kali ini sangat krusial. Kita sedang membedah bab 5 dari buku Jalan Sunyi Muhammadiyah. Misi kita hari ini adalah membongkar sebuah pergeseran paradigma yang sangat radikal. Kita mau melihat bagaimana agama yang seringkali cuma dipakai sebagai palu doktrin untuk memukul dan menghakimi mereka yang dianggap pendosa. Justru diubah wujudnya secara drastis ya? Betul sekali. Di tangan pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Krembangan, agama tidak lagi menjadi palu penghakim. Agama diubah menjadi peluru tajam yang ditembakkan langsung ke jantung sistem kapitalisme dan eksploitasi di tempat pelacuran tersebut. Berarti ini bukan model dakwah konvensional yang datang bawa toa, terus ngetuk pintu wisma pelacuran, lalu menceramai penghuninya soal azab kubur dan panasnya api neraka dong? Sama sekali bukan. Kalau cuma jualan surga dan neraka di tempat perut sedang kelaparan, dakwanya pasti mental. Ini murni urusan keadilan sosial. Ini tentang menyambung nyawa dan membongkar sistem eksploitasi manusia yang sudah mengakar sangat kuat. Menarik. Mari kita bongkar anatominya pelan-pelan. Kita mulai dari tembok paling tebal yang harus mereka hancurkan pertama kali, yaitu menabrak fikih konservatif. Fikih konservatif ini maksudnya pandangan hukum Islam arus utama yang ada di masyarakat kan? Kalau kita jujur nih, publik secara umum dan mungkin sebagian besar dari kamu yang mendengarkan ini, selalu melihat pekerja seks komersial atau PSK itu sebagai pendosa besar. Iya, stigmanya luar biasa kuat. Labelnya sangat keras loh, sampah masyarakat, sumber penyakit moral. Secara logika tradisional, kelompok seperti ini tidak mungkin masuk akal untuk berhak menerima dana suci seperti zakat. Sangat tidak mungkin secara kasat mata. Tapi apa yang dilakukan oleh PCM Krembangan di sini adalah sebuah ijtihad sosial. Sebuah pemikiran ulang yang sangat radikal. Mereka membongkar logika konservatif itu dan membaliknya 180 derajat. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa menjustifikasi seorang PSK masuk ke dalam daftar penerima dana zakat? Kan aturannya ketat banget tuh. Jujur ya, setiap kali aku merenungkan bagian ini, ada rasa merinding yang luar biasa. Haru, campur takjub melihat keberanian mereka membongkar tafsir teologis. Di dalam Islam, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang disebut ashnaf itu kan, yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Tepat. Salah satu golongan itu disebut rikob. Terjemahan harfiah dari rikob itu adalah budak atau hamba sahaya.
Nah, problemnya, secara tradisional, orang menganggap perbudakan itu sudah dihapuskan berabad-abad yang lalu. Jadi dianggap sudah tidak relevan lagi. Aku mulai paham arahnya. Tapi PCM Kerembangan melihat dengan mata terbuka kalau perbudakan itu tidak pernah benar-benar mati, kan? Ia cuma berevolusi. Menjadi perbudakan modern. Para PSK di Bangunsari dan Tambak Asri ini sama sekali tidak diposisikan sebagai pendosa hina yang harus dijauhi. Mereka diposisikan secara teologis sebagai rikab. Coba kamu yang dengerin ini, bayangkan realitas di lapangan. Perempuan-perempuan ini mayoritas adalah korban perdagangan manusia. Mereka itu tawanan dari sebuah sistem kemiskinan struktural. Betul, dan jeratan utangnya itu gila-gilaan. Jeratan utang berbunga yang mencekik leher kepada muncikari atau germo. Mereka bekerja keras tiap malam, diperas keringat dan tubuhnya, tapi tidak akan pernah punya penghasilan memadai untuk menebus kebebasan mereka sendiri. Karena sistem utangnya memang didesain untuk tidak pernah lunas. Benar banget, mereka ini adalah hamba sahaya era modern, sebuah penjara tanpa jeruji besi. Jadi berdasarkan penafsiran ulang hukum Islam yang sangat berani ini, para perempuan tersebut justru sangat berhak menerima dana zakat. Uang umat itu dipakai untuk memerdekakan mereka dari perbudakan modern. Merinding sih, label pendosa kotor itu dicabut habis, diganti dengan label korban sistemik yang justru wajib diselamatkan oleh umat beragama. Itu baru satu pukulan telak. Tapi PCM Kerembangan tidak berhenti di situ loh. Selain dimasukkan ke dalam kategori rikab, para perempuan di lokalisasi ini juga diposisikan sebagai mu'alaf. Nah, sebentar. Mu'alaf bukannya pemahaman kita dari kecil kalau dengar kata mu'alaf itu pasti orang yang baru pindah agama atau yang baru masuk Islam. Kok bisa PSK disebut mu'alaf? Disinilah letak revolusi berpikirnya yang bikin takjub. Kalau kita kembalikan ke akar bahasanya, mu'alaf itu merujuk pada mereka yang hatinya harus dilembutkan atau dibujuk. Selama ini, masyarakat melihat PSK dengan tatapan jijik. Mereka diteriaki, digerebek, dihakimi. Hati mereka mengeras karena dunia memperlakukan mereka dengan sangat keras. Tepat sekali. PCM Kerembangan menafsirkan mu'alaf sebagai kelompok marginal yang rentan ini. Hati para perempuan ini harus dirangkul kembali. Mereka harus didekati dengan kelembutan dan dijinakan. Bukan dengan ceramah kosong ya? Bukan, tapi dengan bantuan ekonomi yang konkret. Jadi logikanya bantuan itu diberikan sebagai pijakan awal supaya mereka perlahan-lahan punya kekuatan moral dan finansial untuk berani melangkah keluar dari lembah hitam pelacuran itu. Zakat tidak dipakai sebagai alat untuk memukul, tapi sebagai alat untuk memeluk. Betul. Coba kamu yang sedang mendengarkan ini refleksikan sejenak fakta tersebut. Pernahkah kamu membayangkan agama hadir dalam wujud yang begitu nyata? Memeluk erat mereka yang paling dibuang dan paling dianggap kotor oleh masyarakat? Alih-alih melempar mereka dengan batu cibiran? Ini bukan lagi sekedar teori indah yang menggema di atas mimbar masjid ber-AC loh. Sama sekali bukan. Ini adalah penerapan teologi Al-Ma'un, teologi keberpihakan pada kaum tertindas, yang benar-benar hidup, bernapas dan berkeringat di tengah kerasnya jalanan serta ganggang sempit Surabaya. Agama turun ke dalam lumpur untuk mengangkat mereka yang sedang tenggelam. Sangat puitis, tapi sekaligus sangat berbahaya kalau tidak hati-hati. Niat baik dan tafsir yang revolusioner itu keren, tapi eksekusi di lapangan itu urusan lain. Lokalisasi itu bukan tempat penampungan sosial biasa, itu ekosistem bisnis mafia yang kejam. Poin yang sangat tajam. Konteks lapangan di lokalisasi itu brutal. Kalau salah langkah sedikit saja, kucuran dana umat yang besar ini justru bisa berbalik memperkaya para lintah darat dan germo di sana. Makanya, PCM Kerembangan dan pimpinan cabang Aisyah atau PCA sangat paham anatomi medan perang mereka. Mari kita bandingkan dengan program pemerintah pada masa itu. Yang sering hit and run itu kan? Ya, pemerintah seringkali menggunakan pendekatan hit and run. Mereka datang bawa rombongan, kasih uang pesangon tunai dalam amplop kepada PSK dengan harapan mereka mau pulang kampung dan berhenti. Lalu pemerintah pergi. Dan apa yang terjadi di lapangan? Memberikan bantuan berupa uang tunai di dalam ekosistem lokalisasi itu sama saja dengan bunuh diri secara programatik. Kenapa bunuh diri? Kamu bisa jelasin anatominya? Jauh lebih sistemik dari kelihatannya. Uang tunai itu tidak akan pernah dinikmati oleh para perempuan tersebut. Begitu amplop pesangon itu cair, detik itu juga uangnya akan langsung dirampas oleh sang germo atau rentenir di sana. Karena utang yang mengikat mereka itu ya? Betul.
Seperti yang kita bahas tadi, para perempuan ini punya utang yang berbunga tak masuk akal. Memberikan uang tunai di sana sama saja dengan membayari utang kepada lintah darat, yang mana siklus utangnya secara matematis memang tidak akan pernah lunas. Jadi uang niatnya untuk memberdayakan korban, malah berujung menyuntikkan dana segar ke dalam sistem kapitalis lokalisasi itu sendiri. Mafia-mafianya yang makin kaya. Disinilah letak kecerdasan anatomi dari apa yang disebut Muhammadiyah sebagai dakwah bilhal. Atau dakwah melalui perbuatan nyata. Iya, mereka membaca celah sistem itu dan secara sadar menolak keras memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Alih-alih membagikan uang kertas yang mudah dirampas, dana ZIS itu diubah wujudnya secara total. Menjadi alat produksi. Ini benar-benar game changer. Alat produksi seperti apa contohnya di lapangan yang tercatat di dokumen ini? Itu berupa bantuan fisik yang mengikat mereka pada pekerjaan alternatif yang real. Ada yang diberi mesin jahit, ada yang dibelikan etalase kaca untuk membuka warung kopi, gerobak dorong untuk berjualan makanan keliling. Oh, bahkan mesin cuci juga kan? Benar, mesin cuci besar untuk memulai usaha laundry, sampai modal dalam bentuk bahan mentah untuk bikin kue basah dan kering. Pemilihan wujud alat produksi ini punya filosofi ekonomi yang sangat brilian sih menurutku. Setuju? Pertama, alat fisik berukuran besar seperti etalase warung atau mesin jahit itu tidak mudah disita atau dicairkan begitu saja oleh rentenir sebagai pembayaran utang. Itu barang modal, bukan alat tukar liquid. Mereka nggak bisa sembarangan merampas gerobak dorong gitu aja kan? Nah, itu dia. Kedua, ini menciptakan apa yang dalam konsep pemberdayaan Islam disebut tamkin. Tamkin, kemandirian ekonomi. Bisa tolong kamu jabarkan maksudnya secara praktis buat yang dengerin? Bayangkan begini, untuk memutus rantai pelacuran yang mengikat seseorang, kamu tidak bisa hanya datang dan menyuruh mereka bertobat lalu berhenti. Ya, berhenti terus makan apa? Tepat. Kamu harus memberi mereka sebuah perisai jalan keluar yang nyata dari jebakan kemiskinan strukturalnya. Disinilah mesin jahit dan gerobak itu berfungsi sebagai perisai ekonomi mereka. Dari data dokumen yang kita bedah ini, ada satu fakta demografis yang bikin nyesel. Soal rentang usia mereka. Iya, rata-rata umur para mantan PSK yang dibina ini berada di rentang 31 hingga 50 tahun. Itu bukan usia remaja yang mencari jati diri, itu usia ibu rumah tangga. Mereka ini rata-rata adalah ibu-ibu yang punya tanggungan keluarga. Ada anak-anak di desa yang setiap bulan menunggu kiriman uang wesel ibunya untuk bayar sekolah atau makan. Kebutuhan perut anak-anak inilah yang selama ini mengikat sang ibu di wisma pelacuran. Jadi, alat produksi itu tidak sekedar memberi mereka pekerjaan, tapi mengamankan perut anak-anak mereka di kampung halaman. Logikanya sederhana, namun mematikan. Kalau perutnya dan keluarganya tidak dijamin, ceramah agama sehebat apapun akan mental seketika. Benar sekali. Tapi, ada satu lapisan lagi dari gerakan PCM Kerembangan ini yang menurutku paling menyentuh sisi kemanusiaan kita. Eksekusi ekonomi yang cerdas tadi tidak akan pernah berjalan kalau tidak dibarengi dengan perlakuan yang memanusiakan manusia. Disinilah kita harus mengangkat topi setinggi-tingginya untuk para pahlawan di balik layar. Ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah. Kehadiran ibu-ibu Aisyah ini, buatku, adalah jantung sesungguhnya dari program pendampingan ini. Ini bukan sekedar bagi-bagi gerobak. Ini adalah proses rehabilitasi mental dan pemulihan religiusitas yang luar biasa sulit. Coba kamu bayangkan momen ini. Ibu-ibu Aisyah yang secara status sosial di masyarakat sangat dihormati, tokoh agama setempat, dengan pakaian rapi, rela secara sukarela melangkah masuk menembus gang-gang lokalisasi. Gang yang penuh dentuman musik, bau alkohol, dan stigma negatif. Dan ketika mereka akhirnya duduk berhadapan langsung dengan para PSK di dalam wisma, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Mereka tidak datang untuk menghakimi sama sekali. Sama sekali tidak. Mereka tidak memasang wajah hakim moral. Mereka tidak membawa setumpuk dalil tentang azab neraka jahanam yang mengancam para pezina. Pendekatan mereka benar-benar mematahkan stereotip dakwah konvensional yang kaku. Mereka datang murni dengan pendekatan psikologis, layaknya seorang ibu yang sedang menemui anak perempuannya yang tertimpa musibah berat. Mereka menciptakan apa yang sekarang sering kita sebut safe space, ruang aman. Di awal-awal, mereka hanya mengajak sharing, mendengarkan keluh kesah. Membiarkan para perempuan itu menangis dan marah tanpa sekalipun memotong pembicaraan atau menyalahkan masa lalu mereka. Para ibu ini pelan-pelan menjahit kembali trauma batin perempuan-perempuan yang sudah hancur lebur oleh sistem tersebut. Dan pendekatannya pun sangat personal ya. Setelah rasa percaya mulai terbangun, barulah ibu-ibu Aisyah ini secara bertahap mengajari mereka membaca Al-Quran. Dimulai dari buku Iqra secara privat. Sistemnya door to door.
mengetuk pintu dari satu bilik ke bilik lain. Bahkan, dokumen ini mencatat ketika kegiatan belajar Iqra ini sepi peminat di awal, mungkin karena mereka merasa minder atau malu, ibu-ibu Aisyah ini tidak patah semangat. Mereka memindahkan lokasi belajarnya menjadi kelompok-kelompok kecil di masjid atau di rumah para relawan. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dengan ritme yang sangat perlahan, bagaikan air yang terus-menerus menetes di atas batu yang keras. Konsisten, gigih, dan yang paling penting, tanpa pernah sekalipun mengorek luka lama atau menghakimi masa lalu kelam para mantan PSK tersebut. Ini benar-benar memaksa kita untuk melihat agama melalui lensa yang sepenuhnya berbeda. Ada detail kecil yang sangat indah di sini loh. Apa itu? Ketika para perempuan lokalisasi ini diundang menghadiri pengajian bulanan rutin Aisyah, mereka dibiarkan berbaur dengan warga biasa. Tidak ada saf yang dipisah. Merindingnya kalau membayangkan suasananya. Tidak ada perlakuan khusus atau lirikan sinis yang membuat mereka merasa dikucilkan sebagai bekas orang berdosa. Mereka diajari untuk kembali ke pelukan masyarakat dengan kepala tegak dan martabat yang utuh. Gila sih ini. Jika kita menarik benang merah dari seluruh rangkaian kerja keras siang malam di Krembangan ini, kita akan sampai pada sebuah konklusi yang sangat menggugah cara kita beragama. Eksperimen sosial yang ekstrim ini secara telanjang mendobrak batas-batas kesalehan ritual yang selama ini mengurung banyak umat beragama. Muhammadiyah lewat tangan PCM Krembangan membuktikan secara empiris bahwa Islam dalam praktik tertingginya bukanlah candu yang membius masyarakat. Candu dalam artian membuat orang pasrah pada nasibnya ya. Tepat. Islam di sini bukan dipakai sebagai alat untuk menyuruh orang miskin, kelompok marginal, atau kaum tertindas agar diam, sabar, dan pasrah menerima nasib buruknya dengan kedok sudah takdir dari Tuhan. Dokumen ini dengan sangat tegas menggugat pemahaman sempit bahwa agama hanyalah serangkaian dogma dan rutinitas ibadah yang dikunci rapat-rapat di balik tembok masjid yang megah. Inilah wujud nyata dan konkret dari apa yang dalam sosiologi agama disebut sebagai liberation theology. Teologi pembebasan dalam Islam. Buat kamu yang mungkin baru dengar istilah ini, teologi pembebasan itu menuntut bahwa agama harus berfungsi sebagai alat, sebagai instrumen pembebasan yang real dari struktur sosial yang menindas. Karena kesalehan individu seperti rajin sholat, puasa yang tekun, atau berangkat haji berkali-kali, itu tidak akan memiliki bobot sejarah apapun jika kesalehan itu gagal melahirkan keadilan sosial di dunia nyata. Pembebasan ini dilakukan dengan menggeser fokus beragama dari sekedar mengejar pahala pribadi menjadi keberpihakan yang mutlak kepada kaum mustad'afin. Kaum mustad'afin, mereka yang dilemahkan dan diinjak-injak oleh sistem. Iya, mereka berhasil mengubah energi kemarahan publik terhadap tempat maksiat menjadi sebuah aksi penyelamatan manusia yang terperangkap secara sistemik di dalamnya. Keadilan sosial itu bukan cuma jargon politik. Keadilan itu harus bisa diraba, harus bisa dimakan wujudnya, harus bisa menjadi modal usaha nyata, dan pada akhirnya bisa mengembalikan martabat manusia yang sempat hilang. Dokumen Jalan Sunyi Muhammadiyah ini benar-benar menyentil nurani kita yang paling dalam. Ini adalah tamparan keras yang mengajarkan bahwa iman yang sejati adalah iman yang mau berkeringat di jalanan. Berhadapan satu lawan satu dengan realitas sosial yang paling pahit, paling bau, dan paling kotor sekalipun. Dan sebelum kita mengakhiri penelusuran di bab ini, ada satu fakta terakhir yang paling menohok untuk kita renungkan bersama. Ini tentang para pejuang di lapangan itu sendiri. Coba kamu bayangkan realitas kehidupan mereka. Ada sekitar 25 relawan pada awalnya yang diterjunkan langsung ke jantung lokalisasi. Mereka ini bekerja siang dan malam mengawal para mantan PSK secara sukarela tanpa digaji sepeser pun. Gila! Mereka menghadapi resiko yang nyata dari para preman lokalisasi, ditambah kelelahan mental yang luar biasa karena harus menampung dan mengurai berbagai benang kusut, masalah psikologis hingga masalah utang para mitra binaannya. Bahkan yang bikin aku sempat berhenti baca sebentar saking kagetnya, dokumen ini dengan gamblang mencatat bahwa saking beratnya beban kerja di jalanan, kerja keras para relawan ini sampai mempertaruhkan keharmonisan rumah tangga mereka sendiri loh. Waktu, pikiran, dan energi mereka terkuras habis untuk mengurus orang lain di jalanan, sampai keluarga sendiri kadang terpinggirkan. Melihat level pengorbanan yang sangat ekstrim ini, tinggallah sebuah pertanyaan besar yang seharusnya memantul-mantul di kepala kita hari ini.
Di tengah kenyamanan hidup kita yang serba enak, dengan kebebasan beragama yang kita nikmati saat ini, seberapa jauh sebenarnya kita berani mengambil resiko untuk mempraktikkan keyakinan yang selama ini kita anut? Seberapa sering agama kita benar-benar berdampak buat orang yang paling lemah? Itu PR besar buat kita semua untuk merenung. Langkah nekat ini luar biasa berani. Tapi, apakah eksperimen sosial dan kucuran dana umat ini benar-benar berhasil mengubah nasib mereka? Atau justru berujung sia-sia? Kita lihat buktinya setelah ini. Dan inilah fakta keras di lapangan, kawan-kawan. Sebuah tamparan elegan untuk kita semua, terutama untuk birokrasi. Coba kalian pejamkan mata sejenak ya. Mari kita masuk ke sebuah lorong waktu. Oke, kita mundur sedikit nih. Iya, mundur ke era 70-an, 80-an, atau bahkan awal 2000-an. Bayangkan kalian lagi berdiri di tengah gang-gang sempit di kawasan Bangunsari dan Tambak Asri. Atau yang di Surabaya dulu sangat legendaris dengan sebutan Kremil ya. Betul, Kremil. Coba rasakan apa realitas yang ada di depan mata kalian saat itu. Ada lampu remang-remang yang berkedip menyilaukan di malam hari. Terus, dentuman musik dangdut yang memekakkan telinga dari bilik-bilik sempit yang berderet sangat rapat. Pastinya ada aroma alkohol murahan juga ya, yang bercampur peluh. Dan jangan lupa, putaran uang panas. Miliaran rupiah mengalir tanpa henti setiap malam di situ. Kisat, itu kan salah satu epicentrum lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Tapi, itu adalah masa lalu. Sekarang buka mata kalian. Di koordinat tanah yang sama persis, di atas meter persegi yang sama. Gang yang dulu penuh hingar-bingar dunia malam dan eksploitasi itu, kini memantulkan suara lantunan ayat suci. Kalian akan dengar derai tawa anak-anak sekolah berseragam rapi. Dan mencium aroma kopi dari warung-warung yang 100% halal. 100% halal. Ini bukan sekedar renovasi biasa loh. Ini adalah transformasi tata ruang yang paling radikal yang mungkin pernah kita lihat. Pertanyaan besarnya, gimana sebuah ruang maksiat yang sudah berurat akar puluhan tahun bisa ditaklukkan dan diubah wajahnya 180 derajat? Nah, perubahan ekstrim dari ruang eksploitasi menjadi ruang pencerahan, kayak gini tuh selalu memunculkan pertanyaan soal metode. Karena kalau kita lihat sejarah penanganan kawasan hitam, pendekatannya kan nyaris selalu sama ya. Penggusuran paksa kan? Betul banget. Penggusuran paksa, bawa ekskavator, terus ujung-ujungnya bentrokan sama aparat. Tapi penelusuran mendalam kita kali ini, yang merangkum bab 6 soal best practice, menyajikan alternatif yang sangat berbeda. Ini bukan sekedar teori sosiologi di atas kertas. Atau sekedar retorika soal kemiskinan struktural? Iya, kita ini lagi membedah sebuah cetak biru. Sebuah bukti konkret gimana intervensi sosial yang dirancang dengan sangat presisi mampu membongkar kemiskinan dan prostitusi dari akarnya. Bukan dengan menghancurkan bangunannya dulu, tapi menyentuh urat nadi manusianya. Nah, itu poin yang krusial banget. Aksi nyata di lapangan ini punya narasi epik justru pada strategi pengambilan tata ruangnya. Kalian tahu kan, dalam skema normal menghadapi patologi sosial sebesar Kremil, insting pertama masyarakat sipil itu pasti berteriak ke negara. Nunggu pemerintah turun tangan. Kita duduk manis nunggu Satpol PP razia, nunggu Perda ditegakkan, atau nunggu anggaran turun. Tapi kader-kader Muhammadiyah cabang Krembangan ini ngambil rute yang sama sekali nggak ortodoks. Mereka nggak mau nunggu birokrasi yang, kita tahu sendirilah seringkali lambat dan berbelit. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka ambil alih tata ruang itu secara mandiri. Sporadis tapi sangat terukur. Alih-alih bawa spanduk demo ke jalan raya buat nutup lokalisasi, mereka justru memutar otak buat ngumpulin dana. Mereka patungan, nyari donatur. Sebentar, patungan buat apa nih? Buat beli aset. Perlahan tapi pasti mereka mendatangi para muncikari dan germu itu buat membeli aset-aset bekas wisma pelacuran secara legal. Dibeli pakai uang. Wah, ini menarik. Kita harus bedar proses pembelian ini. Karena beli aset di lokalisasi yang lagi aktif-aktifnya itu jelas beda jauh sama transaksi jual-beli rumah di perumahan biasa. Jelas beda. Di sana, itu ada ekonomi bawah tanah yang sangat masif. Ada preman, sistem keamanan informal, dan ada perputaran uang yang menghidupi ribuan orang. Mulai dari tukang parkir sampai pedagang asongan. Gimana caranya kelompok sipil ini bisa masuk dan meyakinkan para germo buat menjual lahan mereka? Padahal itu mesin pencetak uang mereka ya. Betul. Lahan itu kan tambang emas.
Ini pasti butuh diplomasi tingkat tinggi dan negosiasi yang alot banget. Nggak cuma sekedar punya uang buat bayar harga tanahnya. Dan resistensi itu makanan sehari-hari mereka. Ini bukan proses yang beres dalam semalam. Diplomasi yang mereka bangun itu pendekatan personal yang sangat konsisten. Mereka datang bukan sebagai penegak hukum yang bawa ancaman, tapi sebagai bagian dari warga itu sendiri. Pendekatan kultural ya? Tepat. Dan ketika satu persatu Wisma berhasil dibeli, disitulah terjadi dekonstruksi fungsi ruang yang sesungguhnya. Fakta di lapangannya sungguh mencengangkan kawan-kawan. Wisma-wisma yang tadinya berisi bilik prostitusi ukuran 2x2 meter tempat harga diri digadaikan puluhan tahun, itu dirombak fungsinya. Bangunannya disulap jadi apa saja? Pelan-pelan diubah jadi pusat pendidikan. Mereka mendirikan SD Muhammadiyah 11 di atas tanah itu. Beberapa bangunan lain dialihfungsikan jadi panti asuhan. Dan yang paling simbolik nih, aset-aset Germo itu dirobohkan buat dibangun rumah ibadah. Salah satunya yang berdiri megah sekarang adalah Masjid At-Taqwa. Dari bilik muncikari jadi tempat sujud. Iya, transisi spasial ini benar-benar ngirim pesan psikologis yang luar biasa kuat ke seluruh kawasan itu. Membangun masjid di atas bekas wisma itu memang kemenangan simbolik yang masif. Tapi ada satu celah kritis yang sering kejadian di narasi penutupan lokalisasi. Mengubah ruang fisik, sekedar ganti papan nama dari wisma jadi masjid, itu bagian termudahnya kalau kita punya modal. Setuju. Bagian tersulitnya apa? Manusia di dalamnya. Gimana nasib para pekerja seks komersial ini? Mereka kan menggantungkan perutnya dari bilik-bilik itu tiap hari. Kalau wismanya dibeli dan ditutup, apakah mereka disuruh packing dan dibiarkan jadi masalah baru di sudut kota lain? Karena jujur aja, menggusur prostitusi tanpa ngasih substitusi ekonomi, itu sama aja ngebunuh mereka pelan-pelan. Nah, disinilah letak kejeniusan dan kedalaman empati dari gerakan ini. Para mantan PSK itu sama sekali nggak ditendang ke pinggir jalan. Pimpinan cabang Aisyah turun gunung buat ngisi kekosongan ekonomi itu. Ibu-ibu Aisyah ini paham banget kalau perut lapar nggak bisa dikenyangkan cuma pakai ceramah agama. Mereka butuh makan hari itu juga. Betul. Maka mereka mendirikan apa yang disebut rumah-rumah kreatif. Para perempuan yang kehilangan mata pencaharian ini dirangkul, dikasih pendampingan yang sangat membumi. Pelatihannya nggak mengawang-awang. Mereka dilatih skill baru yang bisa langsung dikonversi jadi uang yang 100% halal. Kalau kita lihat datanya, pendekatannya itu sangat mikro, disesuaikan sama kapasitas tiap individu. Jadi nggak semua orang dipaksa masuk ke satu jenis pelatihan seragam. Ada mantan PSK yang dilatih jadi pembuat keset, ada yang jadi pengrajin souvenir. Terus yang punya passion di jasa juga difasilitasi kan? Iya, difasilitasi buat buka usaha binatu atau laundry. Bahkan ada yang dikasih modal awal buat ngelola warung kopi dan warung nasi. Diferensiasi ini ngebuktiin kalau fasilitatornya itu beneran memetakan minat mereka. Esensi utamanya cuma satu, mastiin dapur para mantan PSK ini tetap mengepul habis lokalisasinya ditutup. Tapi kalian bisa bayangin gak sih beban psikologis dari transisi ini? Kita lagi ngomongin perempuan yang terbiasa di ekosistem uang instan. Melayani hidung belang, uang langsung cair. Tiba-tiba mereka harus belajar nenun keset dari kain percah. Atau berdiri berjam-jam nyuci baju orang lain. Nah itu, demi keuntungan yang mungkin cuma pecahan ribuan perak, ngubah mindset dari uang cepat ke uang halal yang butuh keringat, ini butuh kesabaran level dewa dari pendampingnya. Dan ini bawa kita ke lapisan sosiologis berikutnya, yang menurut saya adalah inti paling krusial dari seluruh intervensi ini. Soal generasi penerusnya ya? Iya, ini bukan cuma soal menyelamatkan para perempuan itu kawan-kawan, ini tentang memutus sebuah rantai besi, kutukan generasi. Kutukan generasi di lingkungan lokalisasi ini, kalau kita bedah secara sosiologis, mengerikan sekali. Anak-anak yang lahir dan besar di gang sempit Kremil nggak punya kemewahan buat milih lingkungan mereka. Mereka itu menyerap semua yang mereka lihat. Sejak kecil terekspos hal yang salah. Sejak kecil mereka melihat pelacuran sebagai profesi yang normal. Premanisme, transaksi seks, kekerasan. Itu tontonan sehari-hari di depan pintu rumah mereka. Secara empiris, anak-anak PSK atau Germo ini punya kerentanan yang nyaris mutlak buat tersedot meneruskan profesi kelam orang tuanya. Ekosistem itu secara sistematis menormalisasi patologi tersebut di otak mereka. Eksak. Dan masyarakat luar pun sering banget udah ngasih vonis duluan sebelum anak-anak ini sempat ngebuktiin diri. Stigma buah jatuh nggak jauh dari pohonnya itu melekat kuat. Terus apa bedanya gerakan Muhammadiyah dan Aisyah ini sama program sosial lainnya? Mereka nyasar anak-anak ini secara agresif, tapi penuh kasih.
Mereka ditarik keluar dari lingkaran setan itu. Ditarik keluar, diselamatkan, dan dikasih fasilitas pendidikan penuh. Ada yang dimasukkan ke panti asuhan biar lepas dari lingkungan rumah yang toksik. Banyak yang langsung disekolahkan di SD Muhammadiyah 11 yang baru dibangun itu. Gak berhenti di situ, mereka direkrut masuk ke organisasi Ikatan Belajar Muhammadiyah atau IPM dan Pemuda Muhammadiyah. Mereka dikasih panggung, ruang berekspresi yang sejajar. Nggak ada diskriminasi sama sekali. Gak ada. Gak ada fasilitator yang ngungkit-ngungkit masa lalu orang tua mereka. Atau ngebedain perlakuan antara anak ustadz sama anak mantan PSK. Semuanya dirangkul sama. Jujur ya, kalau bahas logistik penggusuran atau ekonomi itu rasanya biasa aja. Tapi ketika kita ngomongin masa depan anak-anak ini, menarik seorang anak dari jurang masa depan yang udah divonis gelap oleh struktur sosialnya, itu sebuah mujizat kecil. Sangat emosional memang. Bayangin aja anak-anak usia 7 atau 8 tahun. Mereka nggak pernah minta dilahirkan di lorong lokalisasi. Mereka harus lihat eksploitasi yang nggak pantas dilihat mata anak manapun. Di stigma jadi residu sosial. Tapi terus ada relawan yang datang. Tulus tanpa menghakimi. Orang-orang yang dengan sabar memakaikan seragam sekolah ke tubuh anak-anak ini, nepuk pundaknya, dan ngajak berorganisasi layaknya anak normal yang punya masa depan. Mengembalikan hak mereka. Betul. Melihat dampak nyata penyelamatan nyawa generasi ini, saya benar-benar kehabisan kata-kata. Ini melampaui program kerja manapun. Ini adalah puncak memanusiakan manusia. Penghormatan setinggi-tingginya buat mereka di garis depan. Saya sangat memahami emosi itu. Ada nyanga ratusan anak yang berhasil dimenangkan kembali di sini. Tapi kalau kita tarik mundur sedikit dan melihat keberhasilan epik di Bangunsari dan Tambak Asri ini dari kacamata yang lebih luas, kita bakal nemuin sebuah ironi yang tajam. Ironi gimana maksudnya? Keberhasilan gerakan akar rumput ini sebenarnya adalah cermin besar. Cermin yang dengan kejam memantulkan borok dan kakunya modal pembangunan dari mesin birokrasi negara kita. Disinilah letak tamparan kerasnya. Pendekatan proyek pemerintah itu sering kelihatan gagah banget di atas proposal, tapi tumpul pas turun ke tanah. Mari kita bedah objektif. Kenapa birokrasi sering gagal di lapangan? Ini bukan cuma karena pemerintah nggak peduli. Masalahnya ada di struktur mesin negara itu sendiri yang didesain kaku. Pemerintah itu selalu terjebak pada program yang top-down. Pas lokalisasi resmi ditutup, negara memang ngasih kompensasi. Pesangon sekitar 3-4 juta rupiah per orang. 3-4 juta? Angka yang kecil untuk kota metropolitan? Sangat kecil. Dan Dinas Sosial memang ngasih pelatihan dasar, kayak kursus menjahit beberapa minggu. Tapi perhatiin polanya. Intervensi ini cuma ngejar siklus anggaran tahunan. Orientasinya sekedar serapan anggaran, gunting pita peresmian, dan metrik instan alias KPI. Pas pelatihan selesai dan pesangon cair, program dianggap sukses. Sukses di atas kertas. Tepat. Padahal di lapangan, pendampingan terhenti seketika. Warga disuruh bertarung sendiri lawan realitas hidup. Tanpa ekosistem yang berkelanjutan, mesin jahit bantuan dari pemerintah itu ujung-ujungnya dijual lagi buat beli beras. Anda nyentuh akar masalahnya. Uang pesangon segitu di kota sekeras Surabaya itu nggak ada artinya. Habis dalam hitungan minggu kalau nggak dibarengi literasi keuangan. Mentalitas birokrasi kita itu seringkali berhenti di titik menggugurkan kewajiban. Ini berbanding terbalik sama praktek relawan sipil di Kerembangan. Peneliti sosiologi nyebut gerakan kemanusiaan ini dengan istilah yang puitis tapi tajam, jalan sunyi. Jalan sunyi. Kalian nangkap nggak esensinya? Ini antitesis dari elit politik yang haus panggung. Yang kalau ngasih bantuan sembako aja harus ngundang 5 stasiun TV buat press release. Filosofi jalan sunyi ini mensyaratkan satu variabel yang paling nggak dipunyai struktur pemerintah. Waktu. Ibu-ibu Aisyah ini bekerja di ruang yang sama sekali nggak tersorot kamera. Nggak ada baliho keberhasilan. Metode mereka itu door to door. Mengetuk pintu, duduk di ruang tamu sempit, minum teh bareng ex-PSK, dan mendengarkan keluh kesah mereka bertahun-tahun. Bertahun-tahun kawan-kawan. Dan fakta paling epik, pendampingan kultural ini udah mereka lakuin jauh sebelum pemerintah resmi ngetok palu nutup lokalisasi. Mereka bangun relasi saling percaya sebelum ada wacana penggusuran. Karena perubahan sosial yang mengangkar itu nggak bisa dibeli pakai siraman dana tunai instan. Menuntut pengorbanan telinga untuk mendengar tanpa deadline anggaran. Dan ada satu kunci sukses yang bikin beda dari pendekatan ustadz atau penceramah pada umumnya. Pendekatan mereka ini 100% egaliter. Praktek egaliter ini adalah senjata ngelawan sifat merasa suci.
Pendekatan egaliter ini senjata psikologis yang luar biasa ampuh. Secara praktis, mantan PSK ini dilibatkan penuh dalam struktur komunitas layaknya warga normal. Nggak ada pelabelan. Contohnya di pengajian Aisyah, mereka duduk berbaur bebas sama pengurus inti dan tokoh masyarakat. Nggak ada barisan depan khusus orang suci dan barisan belakang buat mantan pendosa. Sekat itu dihancurkan total. Menghancurkan hierarki moral ya? Betul. Perlakuan yang memanusiakan ini mencabut penghakiman sosial yang membelenggu mental mereka. Pas mereka sadar masyarakat menerima tanpa tatapan jijik, rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri itu tumbuh lagi buat jadi manusia bermartabat. Memang sering banget orang gagal berubah bukan karena masih doyan maksiat, tapi karena tatapan sinis masyarakat yang seolah udah vonis mereka masuk neraka. Buat apa berubah kalau label mantan pelacur terus nempel seumur hidup, kan? Penerimaan egaliter inilah yang mengembalikan kemanusiaan mereka. Sepakat? Nah, kalau kita tarik benang merah dari awal bab sampai best practice ini, kita berhadapan sama satu sintesis besar. Prostitusi masif di Kreml itu bukan murni niat maksiat individu doang. Itu pembacaan yang naif banget. Prostitusi akar rumput adalah produk dari kemiskinan struktural yang sistemik. Soal minimnya akses skill, nihilnya kapital, dan gagalnya sistem ekonomi makro. Mereka melacur karena sistem nggak menyisakan ruang alternatif buat bertahan hidup dengan bermartabat. Analisis struktural ini menjernihkan semuanya. Pemahaman kalau mereka adalah korban dari struktur ekonomi yang timpang mengubah total cara kita memandang peran agama. Dan di titik inilah landasan teologis gerakan Kerembangan ini merevolusi segalanya. Inisiatif Muhammadiyah dan Aisyah ini digerakkan oleh teologi Al-Ma'un. Teologi yang mendobrak pemahaman sempit beragama. Sangat mendobrak. Teologi Al-Ma'un menegaskan bahwa kesalehan sejati itu nggak bisa cuma diukur dari ibadah ritual vertikal di dalam masjid. Sholat atau puasa itu kewajiban personal. Tapi validasi dari iman itu harus berbentuk aksi nyata di ruang sosial yang keras. Jadi ini menantang kenyamanan spiritual kita dong. Kalau rajin sholat tapi nutup mata pas ada pelacuran dan kemiskinan ekstrim di sebelah rumah, apa nilai spiritualnya? Dalam perspektif teologi ini, sikap pasif kayak gitu justru bikin kita jadi pendusta agama. Beragama menuntut partisipasi aktif membela kaum lemah atau mustada'afin. Dan di era modern ini, mustada'afin itu bukan cuma pengemis di jalan. Perempuan yang terjebak di lembah hitam karena himpitan ekonomi itu adalah barisan terdepan mustada'afin. Mereka ditindas oleh sistem sosial. Jadi membebaskan mereka dari penindasan itu bukan sekedar program sosial biasa ya? Bukan. Mengangkat derajat mereka dan ngasih kail kehidupan itu adalah manifestasi iman level tertinggi. Memanusiakan manusia adalah puncak absolut dari ibadah itu sendiri. Memanusiakan manusia sebagai puncak kesalehan. Kalimat itu merangkum semuanya dan cukup buat nampar kesadaran kita kolektif. Kita ini terlalu sering menghakimi moral orang dari menara gading, tapi enggan turun ke lumpur buat ngulurin tangan. Kisah Bangun Sari dan Tambak Asri membuktikan kalau niat baik dibarengi strategi sistematis dan empati, struktur sosial terkelam pun bisa diruntuhkan dan dibangun lagi. Pembuktian kalau perubahan itu butuh tangan yang berani kotor. Sebelum kita tutup total penelusuran buku ini, saya mau ngajak kalian semua merenung. Bayangkan kalau pendekatan jalan sunyi yang sabar, tanpa kamera, dan 100% tanpa penghakiman, ini kita terapkan di lingkungan kita sendiri. Entah pas lihat anak putus sekolah, tetangga terjerat rentenir, atau ketimpangan di depan mata. Seberapa sering kita cuma diam, lipat tangan, dan nunggu birokrasi bertindak? Apakah kita mau terus jadi penonton pasif, atau siap mengambil jalan sunyi kita masing-masing? Sahabat podcast dongeng, itulah kisah nyata dari jalan sunyi yang dipilih. Ketika negara kadang abai, civil society harus turun tangan memanusiakan manusia. Gimana pendapat kalian soal perdebatan kita kali ini? Apakah ormas lain harus meniru langkah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar yang panas di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di dongeng-dongeng berikutnya.